Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, jangan lupa kita awali dengan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu sehat. Oke, materi hari ini itu tentang masih terkait dengan turunan. Tapi hari ini saya mau kita langsung ke contoh sembari mengingat-ingat materi tentang turunan. Oke, misal saya punya fx sama dengan 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 3. F aksen x-nya berapa? Ya, benar sekali. 10x ditambah 7. Sekarang saya punya fx sama dengan 9x plus 6. Turunan pertamanya berapa? Ya, tepat sekali. Turunan pertamanya adalah 9. Dari mana? Turunan dari 9x adalah 9. Turunan dari 6? Ya, 0. Nah, sekarang kalau saya punya fx sama dengan 3, maka f aksen x-nya adalah 0. Nah, jadi setiap konstanta dia diturunkan terhadap variabel x, turunan pertamanya adalah 0. Ingat ya, setiap konstanta turunan pertamanya adalah 0. Saya lanjut lagi. Jika saya punya fx sama dengan 5x pangkat 3, turunan pertamanya berapa? Betul, 5 kali 3, 15. X pangkatnya berkurang 1. Dari 3 jadi 2. 15x pangkat 2. Kemudian jika saya punya fx sama dengan min 4x kuadrat, turunan pertamanya adalah min 4 kalikan 2, jadinya min 8x pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 1, atau bisa saya tuliskan min 8x. Sampai di sini masih ingat ya materi tentang turunan? Oke. Sekarang kalau misalkan saya punya f aksen x itu sama dengan 6x. Saya punya f aksen x sama dengan 6x. Kira-kira kamu bisa menentukan fx-nya tidak? Jika saya punya f aksen x sama dengan 6x, maka fx-nya berapa? Ya, tepat sekali. Maka ini akan menjadi 3x kuadrat. Apakah cukup dengan 3x kuadrat? Plus C. Siapa itu C? C itu adalah konstanta. Ingat bahwa setiap konstanta jika diturunkan hasilnya 0. Ini kan 6x plus 0. Sehingga ini plus atau ditambah dengan konstanta. Lagi, misal saya punya f aksen x sama dengan 9x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5. Itu f aksennya. Maka fx-nya berapa? Nah, maka fx-nya ketemunya adalah 3x pangkat
itu adalah konstanta. Dari mana? Lalu kalau misal saya punya fx sama dengan ax pangkat n, maka fx-nya bagaimana? Ayo. Gimana? Ada yang tahu? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ya, dari yang pertama kita cek satu-satu. Misal tadi f aksen x nya saya ambil 9x kuadrat. Kok menjadi fx nya adalah 3x pangkat 3, ya kan? Nah ini itu dari mana? Dari 9 dibagi 3x pangkat 2 ditambah 1. Nah ini itu dari 9 dibagi 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. Ya, jadi kalau kita runut itu dari sini. 2 ditambah 1 itu dari mana? Ini n pangkatnya ditambah. Nah sebenarnya kita sedang bicara apa sih? Nah untuk mengetahui ini sebenarnya kita itu sedang ada di materi integral. Benar, kita bicara di materi integral. Nah, yang harus kamu tahu rumus umum untuk integral, jika ada ax, integral ax pangkat n dx, maka ini menjadi a dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Ingat, c itu adalah konstanta. Jadi kalau ini isi notasi integral ini ya, integral ax pangkat n dx itu sama dengan a dibagi n ditambah 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Betul, ini adalah kebalikan atau dari turunan. Kalau turunan itu pangkatnya turun dan dikali dengan koefisiennya, lalu pangkatnya dikurangi 1. Itu kalau turunan. Lah pada integral itu pangkatnya ditambah 1, lalu koefisiennya ini dibagi dengan pangkat yang sudah ditambah 1. Ya, contoh. Integral dari 2x pangkat 5 dx. Ya sudah, 2 tulis aja 2. X pangkat berapa? Pangkat tadinya 5, berarti 5 ditambah 1. Baru setelah itu dibagi dengan 5 ditambah 1. Ini ditambah dengan C. Sehingga nanti hasilnya adalah 2/6 x pangkat 6 plus C. Bisa dipahami? Bedanya dengan turunan itu ya. Kebalikannya, kalau turunan pangkatnya dikurangi 1, integral pangkatnya ditambah 1. Contoh yang kedua, integral dari 10x pangkat 4 dx. Bagaimana? Ya udah, 10 tuliskan 10. Oke, x pangkat berapa ini? 4. Terus diapakan? Karena sudah diintegralkan berarti dia ditambah 1. Baru dibagi dengan pangkat yang sudah ditambah 1. Ditambah C. Oke, saya tulis berarti menjadi 10/5 x pangkat 5. 10 bagi 5 itu 2. X pangkat 5. Maaf, ini kurang plus C. Oke. Sekarang kalau kamu turunkan balik 2x pangkat 5, kan kalau diturunkan jadinya 10x pangkat 4. Ya kan?
Nah, jadi makanya antara limit, turunan, integral itu saling terkait satu dengan yang lain. Contoh yang ketiga, integral dari 1/3 x pangkat 2 dx. Maka dia integralnya 1/3, tuliskan 1/3 dikali x pangkat tadinya 2, berarti menjadi 2 ditambah 1 dibagi 2 tambah 1 plus c. Plus c nya jangan lupa. 1 kali x pangkat 3 menjadi x pangkat 3 per 3 dikali 2 tambah 1 kan 3. 3 kali 3 9. Berarti hasilnya adalah x pangkat 3 per 9 ditambah c. Nah, sekarang yang nomor 4. Integral dari 5 dx. Nah, 5 ini punya variabel x tidak? Punya. Tapi pangkat 0. Berarti kita tulis 5. X pangkat 0 ditambah 1 dibagi dengan 0 ditambah 1 plus c. Berarti hasilnya adalah 5x plus c. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nanti latihan soalnya silahkan kalian unduh di lampiran Google Classroom ya. Semoga untuk materi integral kita kali ini bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap di rumah saja. Stay safe, stay healthy, dan stay at home. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.